Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD bersama dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan bahas tentang materi fisika yang khususnya tentang fluida statis dan fluida dinamis yang berhubungan dengan soal UTBK 2021. Oke. Jadi perhatikan dengan baik ya, mudah-mudahan dapat dimengerti karena ini penting sekali, kemungkinan besar muncul di soal UTBK kalian nanti. Oke, kita mulai saja. Sebuah pipa berbentuk U diisi dua cairan A dan B. Massa jenis cairan B sama dengan 2 kali massa jenis cairan A, dan massa jenis cairan A 1000 kali massa jenis udara. Saat ujung atas pipa B mendatar dengan kecepatan V, tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA, dan tinggi kolom cairan pada pipa B sama dengan HB. Di mana HA dikurangi 2HB sama dengan H cm, keduanya diukur dari garis L. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, besar nilai V adalah. Oke, jadi ini masuk materi fluida. Jadi ada materi fluida statis, kemudian dengan fluida dinamis. Karena di sini ada aliran udara. Kita akan gunakan dua konsep ini ya. Oke. Sekarang perhatikan. Kita buat garis dulu di sini. Kemudian kita tinjau dahulu aliran udaranya. Di soal dikatakan bahwa di sini ditiupkan udara dengan kecepatan V ya. Berarti nanti di sini ada titik A, ada titik B. Di sini berarti ada tekanan di A sama di tekanan di titik B. Oke. Untuk aliran udara itu kita bisa menggunakan konsep dari hukum Bernoulli ya. Jadi kita akan menggunakan konsep dari hukum Bernoulli untuk aliran fluidanya. Untuk aliran fluida, tapi fluidanya di sini adalah udara. Nah, hukum Bernoulli itu kan bisa dituliskan tekanan ya untuk aliran udaranya di A ditambah dengan setengah dari kecepatan aliran udara di A dikuadratkan ditambah dengan rho GH di titik A itu ya. Saya misalkan kalau di titik A itu sama dengan H1 ya. Sama dengan PB ditambah dengan setengah dari rohnya udara kali V di B dikuadratkan tambah dengan rho GH di titik sini. H1 itu diukur dari titik A ya sampai di dasar ini ya, sampai di dasar tabung. Nah, itu tinjauannya. Kemudian untuk H2 juga diukur dari titik B ini atau di ujung pipa B sampai di dasar tabung U atau pipa U. Berarti nanti kita bisa dapatkan bahwa delta H-nya itu sama dengan 0 ya. Karena H1 kurang H2 itu hasilnya 0. Oke. Berarti ini bisa kita baikan, kita coret saja. Kemudian karena di sini aliran udara yang terjadi hanya di ujung pipa B, berarti nanti di kecepatan aliran udara untuk di A itu sama dengan 0. Ya, ini juga kita bisa coret. Sehingga rumusannya kita bisa dapatkan PA sama dengan P di B ditambah dengan setengah rohnya udara kali kecepatan di pipa B sebesar V kemudian dikuadratkan. Ini kita dapatkan persamaan 1. Berikutnya kita akan gunakan konsep dari hukum hidrostatika ya. Kita akan gunakan konsep dari hukum hidrostatika. Hukum hidrostatika itu menyatakan bahwa tekanan yang dihasilkan dua titik ya, di dua titik ini misalkan ya, di dua titik ini saya misalkan titik X. Jadi saya misalkan ini adalah titik X, kemudian ini titik Y ya.
selama dia segaris lurus, maka nilai tekanannya itu sama besar. Berarti tekanan di titik X itu harus sama dengan tekanan yang dialami oleh fluida di titik Y. Nah, ini bisa kita uraikan. Total tekanan di titik X itu kan ada pengaruh tekanan di A dan pengaruh tekanan untuk fluida ini atau cairan yang di sini. Berarti nanti di sini menjadi PA ya ditambah dengan tekanan hidrostatis pada cairannya itu rho A dikali G kali dengan HA. Kemudian ini sama dengan, kalau yang di Y itu sama dengan jumlah dari tekanan yang di sini. Cairannya sama tekanan udaranya juga. Berarti P di B ya ditambah dengan massa jenisnya untuk cairan B dikali G kali HB. Oke. Nah, ini kita bisa masukkan ya. Kita sudah dapat ini persamaan 2. Jadi ini persamaan 2. Kemudian persamaan ini kita substitusi ya. Persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2. Nah, itu kita bisa tuliskan menjadi PB tambah setengah dari rho udara kali V kuadrat ditambah dengan rho A dikali G kali HA sama dengan PB tambah rho B kali G dikali tinggi cairan B. Nah, ini kan sudah sama ada rho B dua-duanya. Berarti ini bisa kita coret ya. Ini coret, ini juga coret. Karena dikurangkan nanti hasilnya 0. Berarti kalau kita uraikan menjadi, ini kita dapatkan ya, menjadi setengah rho-nya udara kali V kuadrat ya. Sama dengan, ya ini saya pindah ruaskan ke yang ini ya, saya pindah ruaskan ke kanan menjadi rho B dikali G ya kali HB dikurang dengan rho A dikali G kali dengan HA. Kemudian kita masukkan persamaan yang diketahui di soal ya. Di sini dikatakan massa jenis cairan B sama dengan 2 kali massa jenis cairan A. Berarti massa jenisnya B sama dengan 2 kali massa jenisnya A. Nah, ini kita ganti menjadi ini sisa massa jenis B dikali G kali HB. Kemudian dikurangi dengan, nah kita ganti dengan ini. Oh sorry, ini yang diganti ya. Berarti ini kita ganti. Nah, ini kita ganti dengan, nah ini nilainya. Berarti ini menjadi 2 kali massa jenis A. Kemudian dikurangi dengan massa jenis A dikali G dikali dengan HA. Maka ini kita dapatkan hasilnya adalah rho A kali G dalam kurung 2HB dikurang HA. Oke, ini sama dengan setengah dari rho udara kali V kuadrat. Berikutnya kita akan masukkan nilai dari rho A-nya ya, kita masukkan. Jadi ini jadi setengah rho udara kali V kuadrat. Rho A-nya itu sama dengan 1000 kali massa jenis udara. Berarti di sini 1000 ya. Massa jenis udara kali gravitasi. Kemudian ini kan sama saja dengan negatif dari HA kurang 2HB. Berarti nanti bisa kita tulis di sini sama dengan negatif dari H. Oke. Berarti hasilnya ini bisa kita coret massa jenis udaranya. Berarti ini menjadi V kuadrat sama dengan 1000 ya. Kemudian G-nya kan juga 10. Nah, ini kemudian dikali dengan 2. 2 dalam kurung minus H. Berarti kalau yang ditanyakan adalah nilai dari V, kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari 10.000 atau 10 pangkat 4 dikali 2
min H. Nah, ini kita cabut akarnya, hasilnya 10 pangkat 4, hasilnya itu 10 pangkat 2 atau 100 akar negatif, bukan negatif ya. Jadinya hasilnya adalah akar 2 negatif H. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke, jadi ini perbaikan dari video yang sebelumnya yang telah saya hapus ya. Jadi ini konsepnya, silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau misalkan masih ada yang belum mengerti juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, share, and share. Karena itu gratis ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.